Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR membangun 3 SPAM atau sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 9.254 liter per detik untuk melayani 100% kebutuhan air perpipaan warga Jakarta pada tahun 2030. Hal tersebut dilakukan sehingga konsumsi air tanah masyarakat Jakarta bisa berkurang. Diketahui bahwa pada tahun 2030 sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang telah diratifikasi sebagai target di dalam RPJMN pemerintah pusat dan RPJMD Pemprov DKI Jakarta, Pamjaya yang merupakan BUMD dari Pemprov DKI Jakarta harus mampu menyediakan suplai tambahan sebanyak 11.150 liter per detik. Ya, selain itu tambahan infrastruktur distribusi yang mencakup 35% wilayah pelayanan baru untuk perpipaan ke kurang lebih 1 juta tambahan pelanggan baru di tahun 2030. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, untuk menjawab kebutuhan air warga DKI Jakarta, Kementerian PUPR akan membangun 3 SPAM regional. Meliputi SPAM regional Jatiluhur 1 berkapasitas 4.000 liter per detik yang akan menambah 13% layanan. Kemudian SPAM Karyan Serpong berkapasitas 3.200 liter per detik menambah 10% layanan, dan SPAM Juanda 2 berkapasitas 2.054 liter per detik yang menambah 7% pelayanan. Oke, jadi pembangunan atau penyediaan SPAM ini ya, itu untuk mencukupi kebutuhan air bagi warga DKI Jakarta. Terutama memang saya pernah nonton berita nih Wiki ya, untuk warga atau masyarakat yang tinggalnya tuh di daerah Jakarta Utara gitu ya, itu memang agak kesulitan mendapatkan air minum. Jadi mereka tuh kalau mau minum, mau mandi itu harus beli bawa-bawa galon atau bawa-bawa apa ya, dirijen gitu ya. Nah itu harga 1 dirijennya itu pokoknya cukup mahal lah gitu. Menggambarkan kalau masih ada beberapa warga di DKI Jakarta ini yang kayak kesulitan banget dapat air gitu. Betul, dan kalaupun memang memanfaatkan air tanah ini juga sebetulnya tidak direkomendasikan dan bukan sebuah langkah ataupun cara yang sustainable ataupun mungkin berkelanjutan, karena lama-kelamaan air tanah akan habis, nanti permukaan tanah akan turun seperti yang kemudian terjadi di Jakarta Pusat, itu juga sebetulnya sudah terjadi. Baik, kita ke komentar-komentar ya yang sudah disampaikan oleh netizen followers dari IDX Channel. Ini ada Lutfi If RSQ. Lebih bagus lagi setiap pipa dipasang turbin agar menghasilkan sumber energi baru, paling tidak dapat digunakan untuk penggunaan penerangan lampu jalan raya. Wah, ini idenya menarik banget nih. Ya. Oke, berikutnya ini dari Ruli Carolina. That's good to hear, but seharusnya seluruh Indonesia tidak memakai air tanah. Air bersih sudah seharusnya diberikan untuk konsumsi dalam kehidupan warga. Ini adalah salah satu hak asasi setiap manusia. Kita berharapnya sih semua warga Indonesia, tidak hanya DKI Jakarta ya, nggak usah pakai air tanah, tapi mungkin sekarang belum memadai gitu ya dari penyediaannya. Berikutnya ada Suhendar_AD, sebenarnya nggak apa-apa pakai air tanah asal warganya nggak boros dan air hujan masuk ke dalam tanah. Mengandalkan PAM aja belum bisa full katanya. Dan beberapa hal yang kemudian sering keluhkan lah ya mengenai ketika warga menggunakan air yang didistribusikan oleh PAM, biasanya kadang suka macet, airnya keluarnya hanya sedikit dan lain-lain. Hal-hal itu kayaknya memang harus segera dibenahi agar cita-citanya di tahun 2030 begitu warga DKI Jakarta spesifik tidak lagi menggunakan air tanah dan hanya menggunakan fasilitas PAM gitu. Ya, semoga ya target pemerintah bisa tercapai di tahun 2030 nanti. Oke.